Optimis juara Manchester United siap kalahkan Tottenham di final. Final Liga Eropa 2025 akan mempertemukan dua klub raksasa Inggris, Manchester United dan Tottenham Hotspur. Kedua tim memastikan tiket ke partai puncak usai mengalahkan lawan masing-masing di laga semifinal leg kedua yang digelar Kamis 8 Mei 2025 waktu setempat. Final ini menjadi ketiga kalinya dua klub Inggris bertemu di final Liga Eropa atau UEFA Cup. Sebelumnya, Chelsea menghadapi Arsenal pada final 2019 dan Tottenham mengalahkan Wolverhampton Wanderers dalam format dua leg pada 1972. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung 21 Mei 2025 di Stadion San Mamés, markas Athletic Club yang ironisnya baru saja menjadi saksi kekalahan telak tuan rumah atas Manchester United di semifinal. Partai puncak nanti bukan sekadar perebutan trofi, melainkan juga tiket otomatis ke Liga Champions musim 2025-2026. Saat ini, baik Manchester United maupun Spurs tengah terpuruk di posisi 15 dan 16 klasemen Premier League, sehingga final ini jadi harapan terakhir untuk menyelamatkan musim mereka. Pelatih Manchester United Ruben Amorim menyatakan tekanan tinggi dirasakan timnya menjelang final. Kalau tidak menang, maka semua ini tak berarti. Kami senang bisa lolos tapi kami harus memberi sesuatu untuk fans, tegas Amorim kepada TNT Sports. Ia juga menekankan bahwa final tidak bisa disamakan dengan pertandingan liga biasa. Semua atau tidak sama sekali, ujarnya. Siapapun yang menang di Bilbao nanti, laga ini dijamin menjadi malam yang emosional dan menentukan, baik bagi masa depan pelatih maupun kebangkitan klub mereka. Tottenham juga punya catatan apik musim ini atas Manchester United. Mereka sudah mengalahkan The Red Devils 3 kali, 2 kali di Premier League dan sekali di Piala Liga. Denzel Dumfries dinilai bakal jadi rekrutan sempurna Manchester United. Pertandingan yang mempertemukan Inter Milan dan Barcelona di semifinal Liga Champions 2025 menjadi salah satu laga paling dramatis yang pernah tersaji di kompetisi Eropa. Inter keluar sebagai pemenang dengan agregat 7-6 setelah melewati perpanjangan waktu yang mendebarkan. Kemenangan ini membuka jalan bagi Inter untuk tampil di final menghadapi Paris Saint-Germain. Di tengah kegembiraan itu, perhatian seorang legenda Manchester United justru tertuju pada satu nama di skuad Inter. Gary Neville, mantan bek kanan yang kini dikenal sebagai komentator dan pengamat sepak bola, secara terang-terangan mengungkapkan kekagumannya terhadap Denzel Dumfries. Neville merasa bahwa Dumfries tampil luar biasa saat menghadapi Barcelona, dan dia percaya bahwa sang pemain akan sangat cocok bermain di Premier League, terutama di Manchester United. Dalam perbincangan di program The Overlap, Neville mengatakan bahwa sepanjang pertandingan ia terus memikirkan posisi bek sayap kanan dalam formasi Ruben Amorim. Dia membayangkan seperti apa jadinya jika Dumfries mengenakan seragam merah United. Menurut Neville, permainan Dumfries dalam duel besar seperti semifinal Liga Champions menunjukkan kualitas tinggi yang sangat dibutuhkan oleh klub sekelas United. Dia menyebut pemain asal Belanda itu tidak masuk akal saking bagusnya dan mengaku ingin sekali melihat Dumfries merumput di Inggris. Dumfries, yang tampil penuh semangat meski baru pulih dari cedera, ikut berbicara kepada media usai pertandingan. Dia menggambarkan laga tersebut sebagai pertandingan gila lainnya. Setelah pekan lalu juga terjadi 6 gol. Juventus bakal jadi penyelamat karier bomber mahal Manchester United. Ketegangan makin meningkat terkait masa depan Rasmus Højlund. Sang pemilik Manchester United telah memulai diskusi dengan klub besar Italia, Juventus, mengenai kemungkinan transfer striker berusia 22 tahun ini. Jika benar-benar terjadi, Højlund harus rela menandai akhir dari perjalanan singkatnya di Inggris. Performa Manchester United di Premier League 2024-2025 yang terus merosot semakin memperburuk situasi. Apalagi, ada statistik yang mencemaskan,
yaitu ketidakmampuan Højlund mencetak gol. Juventus telah menjadikan Højlund sebagai target utama menggantikan Dusan Vlahovic. Ketertarikan Bianconeri memberikan kesempatan bagi pemain muda berbakat tersebut keluar dari situasi sulit di Manchester United. Opsi terbang ke Turin menjadi bagian penting dalam perjalanan Højlund agar bisa menggigit kembali. Apalagi publik Manchester United dan kalangan jurnalis menyebut Højlund sudah habis serta menjadi satu di antara biang keladi kebobrokan lini depan. Manchester United memang menghadapi tantangan besar di akhir musim ini. Meskipun berhasil mencetak 3 gol melawan Brentford, statistik menunjukkan Setan Merah mengalami penurunan signifikan. Mereka hanya mampu mencetak 2 gol dalam 5 laga liga sebelumnya. Berbekal total 42 gol yang dicetak sepanjang musim, United kini berada dalam posisi yang memalukan sebagai tim dengan performa ofensif terburuk ke-6 di Liga Inggris. Satu yang unik, skuad Ruben Amorim harus mencetak 7 gol dalam 3 pertandingan tersisa agar bisa sekadar menyamai rekor terburuk klub di era Premiership. Jika melepas Højlund, Manchester United bisa saja mengambil beberapa pilihan untuk datang ke Old Trafford. Man United tidak punya pilihan selain menangkan Liga Eropa. Winger Manchester United, Alejandro Garnacho mengakui Liga Eropa adalah satu-satunya harapan yang tersisa bagi Setan Merah. Ia menekankan bahwa timnya akan memberikan segenap kemampuan mereka untuk memenangkan kejuaraan ini. Menjelang akhir musim 2024-2025, Manchester United berada dalam situasi yang buruk. Performa mereka yang angin-anginan membuat Setan Merah tertahan di peringkat 15 klasemen sementara EPL 2024-2025. Secara matematis, mereka tidak bisa lolos ke kompetisi Eropa melalui jalur Premier League. Namun Manchester United punya satu harapan untuk lolos ke Liga Champions pada musim depan. Setan Merah harus memenangkan Liga Eropa musim ini. Itulah mengapa Garnacho menyebut bahwa timnya akan bekerja keras demi memenangkan kompetisi tersebut. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Garnacho tidak sungkan mengakui bahwa Liga Eropa jadi harapan terakhir Setan Merah. Itulah mengapa ia dan rekan-rekannya akan berjuang sekuat tenaga di kompetisi ini. Ya, kami menyadari bahwa kami tidak tampil dengan baik di Premier League. Namun jika kami bisa memenangkan Liga Eropa musim ini, kami bisa bermain di Liga Champions, buka sang winger. Demi memenangkan Liga Eropa, Manchester United harus melewati adangan Athletic Bilbao terlebih dahulu di babak semifinal. Garnacho menyebut bahwa ia dan rekan-rekannya akan mempersiapkan laga leg kedua itu selayaknya sebuah final. Ruben Amorim sendiri diyakini akan menurunkan skuad terbaik mereka saat menghadapi Bilbao. Sang pelatih mengistirahatkan mayoritas pemain intinya saat Manchester United kalah 4-3 melawan Brentford di akhir pekan kemarin.